Di tengah rentetan kasus korupsi yang kembali menyeret sejumlah kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan pernyataan yang memantik perdebatan. Alih-alih semata menyoroti lemahnya integritas atau pengawasan, Tito justru mengaitkan maraknya korupsi dengan persoalan kesejahteraan kepala daerah dan mahalnya ongkos politik. Menurut Tito, pendapatan yang diterima kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan beban pekerjaan maupun biaya yang mereka keluarkan ketika mengikuti pemilihan kepala daerah. Mulai dari biaya kampanye, operasional politik, hingga kebutuhan tim pemenangan disebut menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi usulan pemberian insentif kepada kepala daerah yang dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, PAD. Bagi Tito, skema tersebut dapat menjadi pendorong agar kepala daerah lebih kreatif menggali sumber pendapatan daerah secara legal. Pernyataan itu muncul di saat aparat penegak hukum masih disibukkan dengan penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kepala daerah tetap menjadi kelompok pejabat publik yang paling banyak berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, maupun kepolisian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi yang digagas untuk mempercepat pembangunan daerah masih dibayangi persoalan lama, mahalnya biaya politik dan besarnya kewenangan pengelolaan anggaran. Bagi Tito, masalah kesejahteraan pejabat daerah layak menjadi bagian dari diskusi. Logikanya sederhana. Kepala daerah yang berhasil meningkatkan PAD seharusnya memperoleh penghargaan atas kinerjanya. Dengan begitu, energi mereka tersalurkan untuk memperkuat perekonomian daerah, bukan mencari jalan pintas yang berisiko melanggar hukum. Namun, argumentasi itu juga berpotensi menimbulkan pertanyaan publik. Sebab, tidak sedikit kepala daerah yang tersandung kasus korupsi justru berasal dari daerah dengan kemampuan fiskal yang relatif besar. Dalam banyak perkara, motif korupsi tidak semata berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, melainkan penyalahgunaan kekuasaan, praktik balas jasa politik, hingga lemahnya sistem pengawasan. Karena itu, menghubungkan korupsi dengan kecilnya pendapatan pejabat dinilai belum cukup menjelaskan akar persoalan. Sejarah penindakan korupsi menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak selalu berasal dari kelompok yang kekurangan secara finansial. Banyak kasus justru melibatkan pejabat dengan fasilitas, tunjangan, dan kewenangan yang besar. Di sisi lain, usulan pemberian insentif berbasis PAD membuka diskusi baru mengenai desain tata kelola pemerintahan daerah. Skema tersebut bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah. Namun pemerintah tetap menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa dorongan mengejar PAD tidak berubah menjadi praktik eksploitasi sumber pendapatan yang justru membebani masyarakat atau membuka ruang transaksi baru. Jangan lupa subscribe ya!